Pakai sarung Mas Hasan. Kelihatan atau bagaimana? Bukan celana pendek ya. Iya, celana pendek gitu ketahuan. Aku juga pakai udahlah itu rahasia. Pokoknya di atasnya aja kelihatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selamat malam. Selamat malam teman-teman sekalian. Akhirnya kita kembali lagi di dalam forum IG Live Self Inquiry and Philosophy. Setelah berapa minggu ya? 2 minggu ada kali itu. Libur karena ada fokus mengerjakan acara lain gitu, DTS. Ya, Deep Talk School. Tapi ini kita kembali lagi, semoga saja nanti ke depannya rutin lagi. Insya Allah, selang-seling jadinya teman-teman. Jadi di satu bulan kan ada 4 minggu. Minggu pertama mungkin IG Live, terus DTS, IG Live lagi, terus DTS lagi gitu. Semoga bisa lancar lah, bismillah. Sekarang kita kembali lagi ke Self Inquiry and Philosophy, IG Live, episode 51 nih, alhamdulillah. Episode 51. Iya. Udah panjang mungkin perjalanannya, Bang. Perjalanannya panjang dan kayaknya bisa deh 100. Hampir 100 mungkin di tahun ini nanti ya, bisa. Dan 500 lah nyanyiin Kang Abu ya. Iya. Jalan aja lah seberapapun itu. Kali ini kita akan membahas tentang digital maya gitu. Ini sebenarnya kalau teman-teman kalian yang nonton, yang hadir pada malam hari ini perhatikan tema-tema sebelumnya, itu kita membahas yang serupa gitu. Kita bahas tentang karma, tentang dunia, tentang multi semesta, tentang konstanta dan variabel yang sebenarnya merujuk ke multi semesta, multiverse gitu. Tentang karma juga ada. Tadi aku udah nyebut karma ya. Tentang maya gitu. Sebenarnya udah gitu kan. Dan beberapa kali, kalau nggak salah 3 kali ya, Mas Hasan udah pernah diundang juga ke Suara Guru tentang maya, tentang imajinasi gitu. Nah sekarang ini semacam kumpul komunitas. Wih, waalaikumsalam bro. Wih, mantap. Sekarang kita semacam kolaborasi sekaligus elaborasi nih. Jadi sebelumnya kita udah bahas tentang dunia, tentang karma, nanti hubungannya juga dengan imajinasi yang selama ini kita perbincangkan. Nah, kenapa ini penting? Karena pertama menjadi topik yang sangat seru kalau kita perbincangkan dan sangat aktual, terutama dengan perspektif kita, yaitu self inquiry dan philosophy gitu. Ini berkali-kali nih akan kuulang. Self inquiry dan philosophy ini kayak cocok banget lah. Gitu. Self inquiry semacam penyelidikan langsung ke dalam diri, filosofinya itu semacam prinsip universal yang bisa dibilang impersonal. Gitu. Kalau self inquiry dekat banget dengan kita, kalau filsafat itu kan ya tentu saja nilai-nilai universal yang juga mengikat banyak orang gitu. Kalau self inquiry lebih kepada kamu dapat apa gitu. Tapi belum belakangan ini aku ngobrol dengan 2 bapak-bapak yang hebat di sini sekarang. Sudah bapak-bapak itu udah menikah itu. Iya dong, iya kan? Iya. Kita ngobrol tentang maya, imajinasi, digital maya gitu. Terutama nanti gimana nih kalau kita perbincangan kita sharing kepada khalayak umum, terutama anak-anak muda gitu. Nah, salah satu topik yang menarik adalah tentang pengalaman gitu kan. Di sini kita bisa melihat ada kecenderungan di kalangan anak muda, nggak tahu si anak muda dong atau mungkin di lain generasi juga, semacam aku nggak tahu istilah lain, tapi akademisnya fetisisasi gitu. Fetisisasi masa kini. Dalam arti masa kini itu yang now itu membahanakan, digembar-gemborkan gitu, di segala-galanya gitu. Wah, gue udah punya pengalaman spontan nih. Ini berarti gue berilmu gitu.
gue udah berpengalaman, ini pengetahuan gue nih gitu. Nah, kita sempat ngobrol ya, dan di situ kita serulah gitu perbincangannya. Ini yang perlu kita benahi juga gitu. Nah, sekarang hubungannya, pengalamannya itu digital. Jadi apapun yang terjadi di digital, di akun-akun pribadi dia, katakanlah mungkin akun dia yang di Twitter akan punya pengalaman yang berbeda dengan akun dia di Instagram gitu. Bayangkan itu pengalaman-pengalaman yang banyak hadir kepada dia, dan dia pikir dia sudah otentik karena punya banyak pengalaman, tapi nggak ada yang diambil gitu. Di sini aku merujuk kepada John Dewey yang hubungannya nanti tentang ilmu juga ya, tentang edukasi juga ya. Jadi sangat erat lah hubungannya dengan swaguru. Salah satu bab di buku John Dewey itu, aku lupa judulnya apa, tapi ada babnya, aku ingat malah, The Need for Theory of Experience. Jadi kita butuh suatu perspektif luas tentang pengalaman. Jadi pengalaman itu nggak hanya singular gitu, ada yang universalnya, gitu kan. Nah, ketidakmampuan kita karena sudah terlalu tercelup di dalam pengalaman, bahkan tenggelam ke palung Mariana pengalaman itu, kita nggak bisa mengundurkan diri. Gitu. Ibarat kata kita pakai kacamata biru, kita pikir semuanya biru karena aku mengalaminya biru. Padahal kamu pakai aja kacamata lain gitu. Atau kalau aku suka nih, ini analogi baru, aku mau ngelawan seseorang tapi terjebak di lumpur gitu. Nggak bisa dong aku melawan gitu kan. Wah, ini pengalamanku nih, sulit banget ngelawan dia. Padahal dia aja yang terjebak di lumpur gitu kan. Kamu harus keluar dulu dari lumpur. Jadi semacam refleksinya. Itu kita lihat ketidakmampuannya pada anak-anak muda. Sehingga mereka nggak bisa berefleksi, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi gitu. Nah, itu yang ingin aku tanya kepada dua narasumber kita kali ini. Apa yang sedang terjadi dalam hubungannya dengan maya dan digital nanti di sini, kira-kira gitu. Agar bisa memberikan semacam peta pada kita semua. Boleh, silakan siapa dulu ya? Bang Dame dulu deh. Boleh, saya duluan ya. Oke. Bang Arif ya, Mas Hasan. Ya. Suara saya oke ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Swaguru yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul malam ini melalui digital gitu ya. Jadi kita ketemunya digital nih kira-kira, tapi terasa banget pengalamannya. Semoga malam ini perbincangan kita bertiga yang didengarkan teman-teman bermanfaat, dan kita juga terbimbing untuk bisa berbagi di sini. Hormat kita pada guru-guru kita yang hadir, baik itu yang ketemu secara fisik, sekarang juga ketemu dalam bentuk digital, YouTube, buku, dan juga mungkin dalam bentuk imajinasi ya. Sahabat-sahabat sekalian, saya mulai dari ini Mas Hasan, pengalaman tentang apa itu pengalaman gitu ya, kira-kira teman-teman sekalian. Jadi Bang Arif bilang kita butuh meneliti apa itu pengalaman. Ya, bahasa Inggris itu experience gitu ya. Nanti Mas Hasan juga akan menambahkan pengalaman itu boleh jadi ada kaitannya sama kata alam gitu ya, alam. Dan dari alam itu ada ilmu gitu, pengetahuan gitu. Alam dan ilmu, dan yang mengetahui itu namanya alim gitu. Nah, selama ini kacamata kita, perspektif kita itu membatasi pengalaman itu sebatas kenyataan fisik gitu. Ya. Jadi objek fisik gitu. Saya cicipin bakso, misalnya saya menghirup udara, saya menghirup aroma, saya mendengar musik gitu ya. Jadi selama ini kita terbiasa memahami pengalaman itu empiris gitu, sensorial. Nah, padahal ada pengalaman lain teman-teman, yaitu mimpi. Mimpi juga sebuah pengalaman gitu. Saat kita berada dalam mimpi itu, kita dikejar-kejar anjing, itu hampir sama status ontologinya itu kalau dalam filsafat dengan seperti kita dikejar-kejar anjing di dunia fisik gitu. Itu juga pengalaman gitu.
Terus juga kalau kita perhatikan, sekarang ada yang ketiga, pengalaman di kamar nih Bang Arif, tapi scroll Instagram gitu loh. Terus buka Twitter gitu. Terus perang di Ukraina, dapat berita dari digital, tapi heboh gitu. Kira-kira gitu, heboh gitu. Dan keluar dari kamar, tiba-tiba murung anak ini gitu loh. Kenapa? Karena dia baru ngelihat ya itu dunia digital gitu, dunia maya digital kalau kita sekarang pakai istilah itu. Itu juga sebentuk pengalaman gitu. Pengalaman fisik, ya pengalaman mimpi, ya pengalaman sekarang ini kita massal banget. Saya pesan makanan, saya ngeliat diskon itu di Tokopedia, di Shopee dan seterusnya. Nggak bisa lagi kita abaikan ini karena kita semua masuk dalam dunia itu, permainan itu, ya dunia digital. Sebetulnya ada yang keempat lagi nih, ini yang saya sharing, pengalaman yang sebetulnya terjadi saat kita berpikir. Berpikir itu menurut saya nih Mas Hasan sekarang ini, itu pengalaman berpikir. Kalau dari bukunya Greg Gode yang Standing as Awareness, ketika kamu memikirkan kesedihan, ya kamu mengalami pikiran gitu. Aku sebagai subjek ada objek pikiran. Aku sebagai subjek ada objek makanan. Aku sebagai subjek ada gambar-gambar digital. Aku sebagai subjek ada objek pikiran gitu. Ya, jadi pengalaman itu spektrumnya lebih luas. Jadi malam ini kita jadi mulai dapat satu wawasan yang selama ini mungkin kita sudah cebur di dalamnya, tapi kita tidak selidiki secara utuh. Jadi pengalaman itu, objek yang dialami itu, subjek yang hadir di situ, itu mengalami berbagai macam. Nah dalam konteks digital saja, nanti kita arahin ke situ. Ya aku nggak tahu ya Mas Hasan ya. Saya nggak main di Twitter soalnya. Kalau kata Arif sih di Twitter itu happening banget gitu. Ada dunia TikTok, ada dunia Instagram, ada Facebook. Kalau dulu ada Friendster, ada email, ada Zoom gitu, YouTube gitu, banyak sekali. Tokopedia itu semacam kayak universe sendiri ya. Ada Roblox gitu, dunia game, ada macam-macam gitu. Jadi sekarang ini saya dari situ dulu. Baru nanti ketika kita mulai masuk ke dunia maya digital ya nanti Mas Hasan bisa nambahin maya itu banyak banget, ke maya digital itu banyak banget gitu. Itu sebuah pengalaman yang membuat saya jadi tahu gitu. Tapi tahunya saya itu apakah saya melakukan refleksi atau tidak gitu loh. Jadi kita sadarnya dulu nanti konsekuensi kalau di dunia digital begini, di dunia karena dengan dunia digital ini banyak pikiran yang istilahnya itu halusinasi, delusi, ya kan? Murah banget, itu kan jadi orang kaya tuh. Atau ada juga di sini yang nanti kita bahas juga. Ketika kita masuk di dunia digital, konsekuensinya apa? Kita bertemu orang itu image gitu, gambar. Nah, kemarin juga sempat diskusi Mas Hasan sama Arif dan juga Mas Hasan diskusi sama Arif. Ada perbedaan antara gambar dan simbol gitu kan. Kalau simbol itu kan ada proses di dalamnya. Dia disebut sebagai tokoh. Ya bisa aja tokoh itu bajunya kayak saya ini kan sudah simbol nih, pakai topi ini kan. Kalau Mas Hasan itu ustadz gitu, bisa aja orang itu preman apalah gitu, tiba-tiba pakai peci, apa dia lantas jadi ustadz gitu. Dan ustadz itu adalah simbol. Ustadz itu berarti ada proses ilmu di situ, ada inspiration gitu. Saya pakaian jenderal gitu, pakaian polisi. Jadi image dengan simbol itu dua hal yang berbeda, ya nggak kira-kira. Jadi dari saya itu dulu, sehingga nanti teman-teman di sini ketika kita semua sudah bermain di dunia digital, kita sadar di situ bermainnya, sadar
konsekuensinya. Saya dari situ dulu kira-kira. Oke. Ini kita ngobrol aja ya. Dan Ngobrol itu aja, aku jadi bisa- nggak ngajak. Serius banget Iya. ngobrolnya. Dan setelah paparan Om Hasan nanti aku mau menekankan itu juga tuh, mau kembali lagi ke tentang distingsi antara image dan simbol itu. Tapi sebelum itu Mas Hasan silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Arif, makasih Bang Rame. Saya mau masuk di wilayah ilmu sebenarnya. Kalau Bang Rame tadi di wilayah mengalami alam, ya kan? Berarti kalau Bang Rame tadi kan berarti ada 3 alam. Pertama alam fisik, karena mengalami sesuatu yang fisikal. Cirinya apa? Ada materinya, ada bentuknya, formnya, ada name-nya, ada namanya itu kan. Kalau pengalaman kita di dunia imajinal itu kan materinya sudah nggak ada, tinggal form sama name gitu kan. Apa yang kita pikirkan itu kan ada formnya, tapi nggak ada materinya. Contohnya kita bisa membayangkan apel, kan nggak ada materi apel di dalam pikiran saya. Kalau ada materinya penuh nih pikiran. Ya kan? Bedanya fisik sama imajinal itu berarti kan ada materi sama tidak ada materi. Tapi sama-sama ada form, ada name gitu kan. Nah, satu lagi ada pengalaman yang sifatnya spiritual. Spiritual itu berarti tidak ada materi, tidak ada form, tidak ada name. Yang ada adalah kesadaran murni. Yang adalah keheningan murni. Itu kita juga sebenarnya mengalami itu. Cuma sadar atau enggak itu kan. Nanti kita kupas lebih jauh. Tapi fokus malam ini kita tidak membahas tentang mengalami atau pengalaman spiritual. Nah, saya lebih berbicara tentang menyadari. Kalau Bang Dami mengalami, saya menyadari. Suaranya, maaf Mas Hasan, suaranya please. Ini siapa nih? Suaranya Oke. kurang kenceng ya? Ini baru mantap. Ini berarti harus dipegangin ini. Kalau Bang Dami masuk dengan cara menyadari, mengalami, saya masuk dengan cara menyadari. Maksudnya menyadari itu apa? Mengalami, orang kan mengalami setiap hari kehidupan yang sifatnya indrawi kan, fisik atau materi, tapi belum tentu menyadari itu kan. Apa yang dilihat, oh baru sadar aku kalau di pojok sana itu ternyata ada rumah. Kita kan kadang-kadang gitu, lewat jalan gitu aja tanpa benar-benar mengamati sehingga pengamatan itu menjadi kesadaran kita. Ya kan? Ternyata misalnya ya, kemarahanku 10 tahun yang lalu belum selesai ya, sehingga ketika saya ketemu reuni sama orang itu lagi, kok ada ya? Nah, itu kan menyadari. Dulu mengalami tapi sekarang menyadari. Nah, kesadaran ini menurut saya ini sangat substansial ya kalau kita bahas. Tapi di sini saya menekankan ada namanya siklus pengalaman maupun ada namanya siklus kesadaran. Nah ini Bang Arif, kalau udah ngomongin masalah ini kita agak panjang nih, tapi nggak apa-apa ya. Kalau ngobrol-ngobrol aja. ya, kalau rada panjang lah nggak apa-apa ya. Pokoknya orang ketika lahir di dunia itu kan mengalami kesadaran secara fisik, tapi juga menyadari fisiknya sendiri itu kan. Nah, pada zaman dulu siklusnya, kalau kita lihat dari zaman Nabi Adam, itu siklusnya dia menyadari sebuah kenyataan bahwa dia itu diturunkan, jatuh, pengalaman jatuh dari sesuatu yang spiritual gitu kan, jannah atau surga menjadi pengalaman fisik. Nah, di pengalaman fisik itu, siklus fisik itulah manusia sudah mulai memaknai hidup itu apa sih? Memaknai hidup menjadi kehidupan yang fisikal gitu kan, dia lupa terhadap asalnya gitu kan. Itu kan siklus pertama. Dari siklus itu kemudian orang saling mengenal. Nah, ketika saling mengenal, saling barter. Itu kita ngomongin siklus dulu ya. Saling barter. Aku punya semangka nih, kamu punya singkong. Ya udah, berhubung saya pengen makan singkong, kita barter aja. Nah, ada siklus
bahwa saling menyadari dalam kehidupan materi ini saling membutuhkan. Nah, karena ketika kita saling barter ini susah, akhirnya manusia membuat sebuah kelompok tertentu, masyarakat, kemudian disebutnya kan. Ketika sudah berbentuk masyarakat, kemudian ada pemimpinnya. Ketika sudah ada pemimpinnya, kemudian ada yang namanya penertiban hukum-hukum sosial. Nah, nanti kita juga bahas tentang maya sosial dan sebagainya kan. Nah, setelah fase atau siklus sosial itu terjadi, disitulah ada yang namanya, ya udah deh, daripada ribet-ribet kita barter, kita bikin sebuah kesepakatan yang namanya uang sebagai alat tukar. Nah, pemaknaan dari kesadaran yang pertama material menjadi uang, itu kan sudah ada revolusi, ya kan, ada siklus. Nah, dari uang, kemudian ketika uangnya masih berupa sesuatu yang berat nih, dari logam, kemudian dari emas dan sebagainya, gimana ya itu kalau dibawa kemana-mana kan susah dan rentan untuk dicuri orang. Akhirnya ada kesepakatan membuat emas alat tukar itu, alat tukar uang itu dengan yang namanya kertas. Nah, itu juga ada siklus yang namanya revolusi industri. Nah, kita lihat dari situ dulu. Kalau orang-orang yang tadi masih di kesadaran dan pengalaman fisik, itu kita sebut generasinya boomer. Nah, kalau sudah masuk ke revolusi industri, itu udah namanya baby boomer. Ya kan? Nah, coba lihat, ada siklus, ada penyikapan juga. Ketika kita mengalami perubahan siklus, ada perubahan penyikapan. Dari generasi boomer menjadi baby boomer. Bagaimana di situ uang menjadi alat kuasa banget kan. Terus kemudian ketika revolusi industri yang kemudian melahirkan banyak mesin gitu kan. Ada penjajahan di mana-mana, ditemukanlah sebuah alat yang namanya komputer gitu. Nah, komputer itu sudah revolusi industri yang selanjutnya. Nah, disitulah ada generasinya, namanya generasi X. Setelah baby boomer ada generasi X. Nah, ketika mesin sudah membuat orang itu memaknai kehidupan sudah berbeda, sikap juga mengalami perbedaan, Bang Arif. Dan selanjutnya, siklus selanjutnya adalah ketika revolusi industri itu menghasilkan alat-alat canggih. Salah satunya adalah yang namanya era jaringan atau era internet. Nah, disitulah kita sudah lompat, Bang Dame, Bang Arif, yang awalnya kita memahami segala sesuatu itu fisik yang tadi ada materinya dibuang. Tinggal formnya sama name, form and name. Di dalam diri kita ada yang namanya mind atau pikiran, yang di situ juga realitas imajinal yang ada hanya form and name. Di realitas faktual ini kita juga mengkopinya menjadi realitas baru yang namanya realitas digital atau realitas maya digital. Itu kan sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Ya kan? Saya ulangi, dalam diri kita ada fisik, kemudian ada yang namanya imajinasi atau realitas imajinal, kemudian ada realitas spiritual. Bedanya sekarang, kalau orang dulu imajinasi dia, realitas digital dia itu ada di dalam diri dia berupa pikiran, sekarang pikiran itu kayak ditumpahkan menjadi sebuah produk yang bisa kita akses bareng-bareng. Makanya kan pinternya media sosial itu kan, apa yang kamu pikirkan hari ini, apa yang kamu Twitter itu, Twitter. Iya. Apa yang kamu kan heboh TikTok gitu ya. Betul, semua itu kan sebenarnya pengen memindahkan pikiran yang awalnya itu realitas imajinal kita, ya kan, realitas digital di dalam diri kita, kemudian kita tumpahkan ada di luar. Dan orang-orang atau generasi yang hidup di zaman itu adalah generasi Z atau generasi Y sama generasi Z untuk sekarang ini kan. Generasi milenial dan generasi digital. Nah, tentunya ada siklus itu, ada perubahan penyikapan. Ini sebenarnya kalau Zoom
saya mau tampilkan sih gambarnya, tapi kalau nggak zoom itu kan agak repot ya. Jadi ada korelasi nanti. Ada siklus, ada generasinya. Makanya setiap ada zaman kan ada orangnya. Setiap masa itu ada orangnya, dan setiap orang ada masanya kan gitu. Nah itu ada korelasi ketika perbedaan siklus itu, perbedaan generasi, perbedaan penyikapan. Maka sebenarnya Islam itu progresif kan. Semangat zaman itu harus tetap diikuti. Nah, di sekarang ini kita itu masuk dalam siklus yang namanya era jaringan, era internet, di mana ada perubahan web 1, web 2, web 3, di mana web 1 itu orang sudah mulai sadar, oh ternyata kita bisa terhubung ya antara orang di Amerika dengan orang di Indonesia gitu, melalui jaringan itu. Oh ternyata kita bisa bertukar file dari Amerika ke Indonesia. Itu kan awal-awalnya kan. Kemudian berkembang. Oh ternyata kita bisa transferan duit gitu kan. Kemudian jadinya PayPal gitu kan. Kemudian jadinya Amazon, ya kan. Oh ternyata data-data yang disimpan orang di Amerika kita bisa akses ya. Mesin pencarinya namanya Google, gitu kan. Akhirnya kita di era jaringan itu, bahkan yang sampai sekarang ini namanya Web3, ternyata jaringan itu bisa membuat yang namanya sekelompokan data yang kita sebut sebagai big data. Nah, big data ditambahkan satu unsur lagi yang namanya kecerdasan menjadi artificial intelligence. Iya betul. Data itu jadinya kreatif, data itu cerdas. Karena ada algoritma di situ yang disematkan gitu. Nah, zaman atau generasi yang hadir di dalam zaman ini atau siklus ini itu Gen Z sama Gen Z atau Y, milenial dan generasi Z itu disebut sebagai generasi digital. Dua-duanya termasuk generasi yang bingung. Karena era jaringan itu luar biasa. Era jaringan itu semacam kayak orang bisa terkoneksi seluruh dunia. Pertama bertukar pikiran, bertukar budaya, bertukar emosi, ya kan? Bahkan bertukar kemarahan, Bang Rif. Bayangkan ada orang kemarahan di misalkan di Rusia sama di Ukraina. Itu bisa membuat kita itu geram. Coba sekedar membaca berita, tiba-tiba kemarahan itu tertukar ke kita. Nah, pertukaran itu melampaui ruang dan waktu, itu kan tidak mungkin kalau nggak ada penghubung atau jaringan. Nah, siklus ini tuh siklus yang menurut saya harus hati-hati disikapi. Makanya sorry dikit Mas, sorry dikit. Ya, sorry dikit. Boleh. Jadi pengalaman menderita di Amerika, misalnya ada demo, pengalaman itu bisa pindah ke Indonesia gitu ya. Dengan mudahnya gitu kan. Dengan mudahnya, jadi derita yang ada di satu tempat kan Ukraine. Nah, makna pengalaman itu kan jadi tidak hanya fisik, ya kan? Iya. Iya, betul. Bisa pindah terusin. Iya. Nah ini yang menarik begini Bang Rami. Selain jaringan itu kemudian menghubungkan kita, mulai dari ekonomi kita terhubung loh semua, seluruh dunia. Kita kemanapun misalnya, kita hari ini mau ke Amerika, cukup bawa satu kartu Mastercard gitu atau apa, atau Visa itu, aman itu. Ekonomi kita bisa terhubung. Dan kehidupan kita itu tidak ada yang lari dari hubungan itu, hubungan semesta itu dah. Nah, ini kan menjadi keuntungan bagi kita sekaligus kerugian. Keuntungan kita dimudahkan, tapi kerugian kita sebenarnya diri kita itu sudah telanjang. Seluruh pikiran kita itu sudah terhubung dengan pikiran seluruh dunia sebenarnya, dan diwadahi atau disimpan oleh mesin pencari yang namanya Google. Berarti kan nggak ada yang privasi, nggak ada privasi dalam diri kita. Nah itu era yang jaringan. Nah era selanjutnya, ini sedikit lagi ya Bang. Era selanjutnya dikatakan dalam buku Manusia Digital itu adalah era di mana seluruh keberadaan kita itu terhubung.
Kalau tadi hanya manusia dan seluruh perasaan, pikiran dan sebagainya. Sekarang semuanya terhubung. Kulkas kita terhubung dengan kita. Ya bayangin, itu IoT, Internet of Things. IoT. Ya kan? Itu mobil sudah mulai terhubung dengan kita nih. Kalau mobil wuling kan sudah mulai terhubung dengan ponsel kita, dengan kita dan sebagainya kan. Nah, artinya apa? Bukan hanya manusia yang terhubung, nanti semua keberadaan ini terhubung dengan manusia dan terhubung dengan semesta internet ya. Nah, itu kan lebih bahaya lagi. Sedikit lagi, era selanjutnya itu dibayangkan adalah siklus yang namanya cyborg. Ada filmnya kan Bang Dame, di mana manusia Terminator itu nggak bisa mengontrol semuanya, barang-barang bendanya yang terhubung dengan dia. Maksud aku setiap mau menghubungkan AC saya hubungkan pakai remote dan sebagainya. Nanti udah nggak usah. Nanti di dalam diri manusia dipasangin chip, ya kan, yang di situ bisa mengatur semua yang terhubung dengan kita. Bayangin. Jadi manusia robot di situ. Bayangkan, itu siklus yang akan terjadi di generasi selanjutnya. Kalau IoT, itu mungkin terjadi di gen alpha. Setelah gen Z kan gen alpha, balik lagi kan, Bang Arif ya. Nah, kalau sudah terjadi cyborg, atau jadi manusia robot, manusia yang sudah terkendali, itu gen selanjutnya, gen beta misalkan ya. Nah, menariknya, siklus selanjutnya, kalau manusia sudah masing-masing kita itu jadi robot itu, disitulah yang namanya Armageddon. Kita kita udah nonton filmnya kan sebenarnya Bang Darmin. Ya, itu Bruce Willis kalau nggak salah. Iya, jadi setiap manusia itu udah jadi kayak robot-robot yang saling menyerang, saling menaklukkan dan sebagainya. Disitulah kiamat. Makanya dari siklus ini kita bisa memahami bahwa oh bener ya, bahwa zaman kita dan setelah kita mungkin itu sudah dekat-dekat dengan kiamat. Nah, bagaimana setelah terjadi kiamat itu? Apa itu kiamat? Terus kemudian apa itu kebangkitan? Apa itu Dajjal dan sebagainya? Mungkin nggak kita bahas malam ini, tapi kita paham siklus dulu. Jadi siklus itu natural ternyata. Dan generasi-generasi yang hidup dalam siklus itu juga natural. Makanya sekarang kita harus sadar bahwa kita itu berada dalam siklus yang kita sebut sebagai maya digital, di mana pikiran kita, perasaan kita, desires kita dan sebagainya itu bisa kita tumpahkan dalam sebuah ruang atau sebuah dunia yang kita sebut sebagai dunia digital, yang seolah-olah mewarisi, yang seolah-olah itu kayak merefleksikan diri saya gitu. Dan disitulah Bang, itu bagi orang yang tidak sadar itu akan serem oleh dunia. Serem. Iya kan? Ya. Orang yang nggak sadar gini misalnya ya, ketika ada temannya bikin status sedikit aja tentang sesuatu yang sedikit itu langsung membuat dia insecure, connect, membuat dia kepikiran. Betul. Betul. Oke. Gimana Bang Arif? Gimana Mas Hasan? Itu... Ada lagi? Lanjut dulu Bang Arif, monggo. Nanti kita karena saya di sini sebenarnya pengen ngasih tahu aja sih, sebenarnya ada siklus natural dalam diri manusia yang sebenarnya ini udah deket-deket dengan hari itu gitu loh, hari kiamat. Iya. Sebetulnya nanti paparan Mas Hasan tadi, Mas, paparan tadi itu bisa dibuat di Deep Talk nanti Bang Arif. Oh iya, betul. Ya. Jadi narasumbernya Mas Hasan, jadi bicara di Deep Talk, jadi gimana itu disampaikan ke anak muda. Karena teman-teman sekalian, pembahasan kita tentang maya digital maya ini sebetulnya semacam pengantar. Pertama tadi awareness-nya dulu, pengalaman tadi kita bahas, baru kita mulai ada pengetahuan sadar. Dan tadi alhamdulillah Mas Hasan menggambarkan sebuah siklus ya, bagaimana itu tidak bisa kita tolak. Jadi bagi mereka yang tidak punya ketajaman membedakan gitu, tajam membedakan gitu,
Wah, itu kapal Nabi Nuh itu dia nggak masuk kapal tuh, bisa tenggelam di lautan itu. Harus bisa masuk ke kapal Nabi Nuh atau setidaknya dia sadar. Dan bayangin anak-anak sekarang 6 tahun, 5 tahun, dia sudah akrab dengan dunia digital ini. Dan bagi dia itulah yang real gitu kan. Interaksi dia sudah banyak di situ. Padahal sebetulnya itu saat yang sama bisa menjebak dia. Silakan Bang Arif. Ya, thank you Mas Hasan. Itu komprehensif lah. Komprehensif dan singkat gitu. Tapi aku mau menyorot tadi yang menarik adalah kenapa tadi kita mulai dari pengalaman, terus akhirnya agak disinggung sedikit kenapa pengalaman tidak cukup, dalam arti kita harus melepas, mengundurkan diri, retreat dari keterjebakan kita itu. Karena coba, mereka yang cuma langsung kecebur di dalam pengalaman, bisa gak membayangkan bahwa sekarang di dunia ini sedang sebagaimana yang dipaparkan oleh Mas Hasan? Gak bisa. Karena bisa dibilang membutakan juga tadi, kata Bang Dame, menjebak juga gitu. Nah, aku mau menyorot tadi tentang jaringan gitu. Nah, ini ada hubungannya juga dengan image dan simbol. Nah, kalau bisa dilihat ya, sekarang dengan semakin terdigitalisasi, semuanya menjadi image gitu kira-kira. Yang menampil itu image. Dan jejaringnya itu nggak disadari gitu. Tadi Mas Hasan misalnya bilang Amazon, atau kita mesen barang di all shop tertentu, aku mau beli motor misalnya. Enggak, itu terlalu mahal deh. Beli buku misalnya. Nah, kan ada proses yang panjang, artinya ada jejaring, ada tatanan simbolik gitu. Ada jejaring simbolik yang bekerja tanpa ku sadari, tahu-taunya keesokan harinya paket gitu. Pas aku buka, udah ada bukuku. Itu kan semacam kesan image akan pesona akan instansiasi gitu kan. Sebuah keinstanan. Gitu, sebuah kelangsungan. Iya gak sih? Misalnya gini, aku mau mesen tadi buku itu, oh iya gampang, tinggal beli di all shop, langsung. Tapi kita nggak sadar jejaringnya gitu. Jadi yang masalah adalah, memang jejaring makin kompleks, tapi kita makin nggak sadar. Nanti kalau ada IoT, semuanya semakin terhubung, tapi ya itu, kita pikir semuanya kayak hidup sendiri gitu. Ini malah bisa dipikir ya, agak jenaka sedikit. Kayak kita kembali, memang siklus ya, kembali ke zaman orang nyebutnya animisme gitu kan, objek-objek, benda-benda hidup gitu, benda-benda kulkas hidup, terus lampu hidup gitu. Iya karena terjaring itu, tapi kita pikir dia ada dengan sendirinya. Misalnya gini, salah satu topik yang menarik yang aku bahas dengan Mas Hasan, pas kita ngobrol itu di private ya, digital. Term digital itu ada yang sadar gak sih sebenarnya artinya apa gitu kan? Digit itu sendiri merujuk kepada angka-angka, dan angka-angkanya ini sebenarnya bukan angka-angka muncul tiba-tiba gitu, bukan angka-angka, dia sebagai penanda aja untuk apa? Untuk switch buka masuk gitu kan. Kalau misalnya 0 dia terbuka. Ini rangkaian listrik nih, kalau 1 tertutup gitu. Nah, ini nggak dilihat. Misalnya ini kita sekarang lagi nge-live. Sadarkah kita berapa banyak algoritma, berapa banyak codingan, kode yang harus bekerja terus setiap detiknya pada saat ini? Itu satu. Yang kedua, sadarkah itu kode-kode merujuk kepada apa? Kepada kompleksitas rangkaian listrik, elektron zat gitu. Jadi ada 2 lapisan nih teman-teman. Makin gak sadar kita. Nah, yang menarik adalah semakin berkembangnya teknologi, materi tadi, semakin berkembang juga, semakin halu juga image yang dibuat gitu loh. Iya kan? Misalnya tadi Mas Hasan bilang jadi cyborg. Itu kan materi banget ya. Materinya makin kompleks, teknologi makin kompleks. Tapi gara-gara cyborg, kita jadi cyborg, kita bisa gabung kemana gitu. Kita bisa apa ya? Kayak teleport kemana misalnya gitu kan. Jadi teleportasi gitu. Langsung zet kemana gitu. Jumper. Jadi apa ya, kayak ada semacam ketidaksebandingan. Semakin maya, semakin padat.
gitu. Ini kita diskusi aja nih. Jadi semakin padat, teknologinya semakin kompleks, yang diciptakan dari teknologi yang kompleks itu, yang beratnya mungkin berapa ton, adalah maya yang makin halus gitu, ya kan sih? Yang makin halus kira-kira gitu. Ya, gitu aja. Oke. Nanti kira-kira Mas Hasan dulu. pertanyaanku adalah tadi mungkin dielaborasi aja deh yang sebelumnya ya. Sebelum masuk ke yang ini. Silakan Mas Hasan. Halo? Halo? Ya, Mas Hasan, silakan. Halo, halo. Iya, Oke. iya, silakan. Ya. Iya. Silakan Mas Hasan. Jadi tentang image gitu. Image. Apapun yang menampil. Salah satu ciri image kan dia salah satunya menjebak ya. Menjebak. Dia memerangkap kita di dalamnya. Karena kita jadi terpesona dengan Kenapa Mas Hasan? Jejaring ya? Jaringannya ya? Enggak. Ya, nah inilah produk digital memang harus Iya, betul. bergantung pada jaringan. Akhirnya harus menunda image-nya ya. Image-nya nggak kelihatan. Ya udah, oke, Kalau silakan. Kalau videonya dinyalakan ini berat. Ya, oke, nggak apa-apa. Monggo. Gara-gara image ini, Bang Arif, saya nggak dengar suara Bang Arif tadi. Nah, loh, Coba ya kan? diulangin. Oke. Jadi ini tentang image. Bisa dibilang ya, kalau aku memformulasikannya, kita sempat ngobrol juga, aku sempat ngobrol dengan Bang Dame, yang terjadi adalah kedaulatan image dan merosotnya simbol gitu. Image itu dalam arti semuanya instan. Nanti hubungannya korelasinya dengan instan, viralitas, terus tentang proyeksi, minimnya privasi, ya kan, semuanya semakin tersambung. Tapi gara-gara semuanya semakin tersambung, kita jadi nggak sadar dengan ketersambungannya. Ini paradoks mayanya, bisa dibilang nggak sih? Kayak begitu? Silakan, Mas Hasan. Betul Bang Arif. Jadi kalau kita hidup dalam image itu ya, sebenarnya image itu apa sih? Image itu kan tampilan dari pikiran kita sendiri kan sebenarnya. Yang namanya pikiran, ya kan, tampilan dari kesadaran kita sendiri kan. Jadi ada lapisan tampilan. Kalau kita sebut sebagai materi itu tampilan dari form. Tadi kan kita sudah jelaskan ya. Form, tampilan dari image, name sebenarnya yang tadi mempunyai kualitas-kualitas tertentu. Nah, makanya kalau sudah tampil di image, itu kan sebenarnya semua juga bisa menafsirkan. Semua juga bisa, ya tadi ada paradoks bahwa di satu sisi mungkin orang mau menampilkan sesuatu A, tapi yang melihat image bisa menafsirkan B, C dan sebagainya kan. Saya kemarin membaca tentang kegalauan orang milenial, generasi milenial di usia 20-an sampai 30-an seperti ini Bang Dame, Bang Arif. Iya. Jadi karena media sosial, Instagram, Facebook, Twitter dan yang lain-lain itu menampilkan image. Orang jarang yang mau menampilkan image jeleknya dia kan. Orang jarang mau menampilkan kegagalan dan sebagainya. Akhirnya yang ditampilkan adalah sisi baiknya, yang ditampilkan adalah kesuksesannya, pencapaian-pencapaian dia kan. Nah, disadari atau tidak, memang itu nature manusia untuk menampilkan sesuatu yang baik gitu kan. Tapi disadari atau tidak, image yang ditampilkan itu mengintimidasi orang lain juga. Bagi orang yang belum sukses, bagi orang yang belum punya pencapaian, bagi orang yang keluarganya nggak oke gitu kan, bagi orang yang memang
nggak punya bahan makanan yang untuk dimakan, sedangkan di Instagram lihat temennya itu makan di tempat yang enak-enak gitu kan. Nah, itu kan mengalami krisis. Jadi ada dalam diri kita perasaan membanding-bandingkan. Kok teman saya sudah sukses, saya belum. Kok teman saya itu sudah mempunyai ini, sudah mempunyai ini, mempunyai itu, saya belum. Nah itu loh Bang Arif, ada ambiguitas di situ. Di satu sisi mungkin orang hanya mau mencari sesuatu yang memang dia sukai gitu kan. Tapi di satu sisi image itu juga bisa ditafsirkan membuat orang tadi terkondisikan batinnya untuk tidak berpikiran positif, justru malah negatif. Nah, image itu kan sebenarnya punya makna ganda gitu. Nah, disitulah sebenarnya kita, ketika kita tidak sadar hidup dalam dunia image itu, kita justru akan termakan oleh image itu. Kita justru akan terpengaruh oleh image itu, dan kita justru akan terkelabui oleh image itu. Dan kebanyakan orang itu memainkan image untuk mengelabui orang. Kalau orang itu memang berniat jahat ya. Ketika kita sebut politisi, itu kan politik pencitraan, itu kan sebenarnya image yang dimainkan, citra diri. Framing ya. Iya benar, citra-citra yang ditampilkan. Contohnya misalkan ya, keberhasilan saya 5 tahun memimpin Jakarta itu A, B, C. Tapi kan nggak pernah memunculkan kegagalan saya di sini. Nah, itu kan jeleknya kan. Jadi ada politik citra di situ, pencitraan di situ. Mas Hasan, saya mau masuk di bagian sini nih. Kalau tadi Bang Arif menyoroti bahwa permainan image itu akhirnya bisa membuat orang lain jadi iri, cemburu, ya kan? Ya. Tapi sebetulnya bagi mereka yang selalu menampilkan yang baiknya saja, dan dia tahu dirinya ada sisi yang buruk-buruknya juga, itu menjadi anomali memang kan, dilematis kan. Nah, dari sisi saya nih teman-teman, itulah dunia digital gitu loh maksudnya. Itu yang salah satu bentuk kesadaran yang malam ini perlu kita jadikan satu perenungan. Dunia digital itu begitu. Dia akan cenderung eksposur citra baik saja. Padahal kenyataan hidup kan ada dualitas yang begitu. Kalaupun misalnya ada orang juga menampilkan yang buruk gitu kan, itu juga terjadi. Tetapi bagi kita, ini sisi self-inquiry-nya nih Mas Hasan, teman-teman ya, kita sadar sifat nature dari dunia digital itu seperti itu, dan kita perlu ngecek. Ya, tadi kan Mas Hasan bilang penyikapan kan, dalam setiap siklus peradaban itu ada orangnya, ada konsekuensinya, ada juga penyikapannya gitu kan kira-kira. Penyikapan kita dengan situasi seperti ini. Karena banyak orang itu menyadari sifat dunia digital itu aja, banyak yang belum melakukan kontemplasi gitu Bang Arif. Ya, betul. Ya kan? Jadi misalnya nih kita nih, ya memang dunia image, kita harus perhatikan backgroundnya, apa yang kita pakai. Karena orang mengenal kita pakai image gitu. Ya memang itu bisa jadi pencitraan, bisa juga memang adanya begitu sehari-hari gitu kan. Yang penting kalau menurut saya, setelah kita menyadari sifat dari dunia digital itu, yang nggak kalah pentingnya adalah ketangguhan, ya, maturity dalam bermain kalau mau bermain, ya kan? Karena kalau enggak, ya nyungsep, tenggelam. Itu yang menurut saya itu banyak belum kayak di film Netflix yang Social Dilemma itu kan. Social Dilemma itu kan
Mereka produksi aja gitu kan, untung. Tapi ternyata ada ikutannya itu, anak-anaknya itu udah nggak bisa diajak ngomong gitu. Kalau lagi makan keluarga, semua asik masing-masing gitu. Ya nggak bisa enggak kan, karena semua attract pada perhatian dia pada digital, dunia digitalnya itu gitu. Bang Dame, mungkin kita juga harus sadar ya, gini, bahwa berjuta-juta data di internet ini itu yang nampil di permukaan, yang ginilah kayak di berita lah, dari beribu-ribu pemberitaan biasanya disortir yang menampil yang sesuai dengan desires orang banyak, jadi massa di situ. Makanya di ada situ dark web, yang deep viral, web, ya kan? Betul. Yang viral itu selalu yang menyuguhkan sensasi. Yang viral itu menyuguhkan sesuatu yang membuat syahwat atau desires orang banyak itu terpenuhi. Karena di sini psikologi massa berpengaruh. Orang awam pasti yang disasar karena apa? Market juga kan gitu kan? Makanya di situ kedalaman dalam dunia digital itu juga perlu dipertanyakan. Bukan berarti nggak ada ya, nggak. Tapi yang muncul ke permukaan itu biasanya justru yang melayani market atau yang melayani nalar-nalar umum, karena di situ lebih menguntungkan. Ya. Tadi Mas Hasan nyebut sensasi. Jangan menganggap apa yang nampak di permukaan itulah kebenarannya. Itu harus sadar kita itu dari awal ya. Betul. Itu kan? Tadi yang aku sorot kan. Jadi semakin kompleks jejaring, semakin gak sadar kita. Ada semacam hubungan berbanding terbalik gitu. Semakin kompleks, semakin kita nggak sadar akan jejaring itu. Terus Mas Hasan tadi nyebut sensasi. Nah, bisa nggak kita menghubungkan dengan yang pertama tadi, gerbang pembuka kita, yaitu pengalaman, gitu. Jadi selama ini, kalau aku lihat observasi anak-anak muda, yang disebut sebagai pengalaman, setidaknya salah satu fitur utamanya adalah dapat sensasi, gitu. Jadi kalau aku belum bisa dikatakan dapat pengalaman minum alkohol kalau aku belum dapat sensasi enaknya tuh, sensasi pahitnya gitu, acquired taste. Nah, jadi sensasi ini sangat dimuliakan sehingga ketika suatu waktu sensasi itu nggak dapat, mereka cari dengan cara lain, gitu. Bisa dengan followers harus ditambahin, beli followers, atau menuangkannya dalam bentuk berdebat dengan netizen lain, atau tawuran, gitu-gitu. Jadi keterjebakan dalam image itu ada hubungannya dengan sensasi juga, bisa dibilang ya, kira-kira. Betul. Jadi ini banyak lah. Menggerakkan orang kan. Bang, betul. Kalau saya ingat ini ya. Saya ingat saya nulis tesis pada waktu dulu itu peristiwa 212 gitu kan. Bagaimana image yang diolah menjadi kata-kata, menjadi sebuah pencitraan, penistaan dan sebagainya, itu bisa menggerakkan sensasi setiap orang yang dikaitkan dengan agama itu tergerak. Akhirnya apa? Sensasi ingin marah, sensasi ingin menghukumi, sensasi untuk semua itu campur aduk, tumpah yang namanya di Monas gitu. Ini kita bukan mau menjelekkan siapapun, enggak, tapi itulah gara-gara image. Seseorang yang udah dicitrakan ini itu dan sebagainya, itu seolah-olah itu menjadi dirinya gitu kan. Menjadi dirinya. Iya, betul. Dan kalau di antara anak-anak muda ya, kemampuan image ini menyusup ke dalam kata-kata. Nggak tahu, mungkin ini relate banget dengan anak-anak muda. Misalnya istilah sekarang anak muda itu nggak bilang keren tapi bilang ikonik atau estetik. Pernah dengar nggak? Wah, ini estetik nih, estetik nih. Kalau ada anak muda yang denger ini pasti tahu apa maksudnya. Nah, estetik sama estetik itu, estetika kan merupakan bidang filosofis tersendiri yang tentu mengenai beauty dan sebagainya. Tapi estetik di sini purely merujuk kepada image gitu. Image yang bikin sensasi.
Wah, Iya betul. Iya, iya. sesuatu disebut estetik ketika dia punya image yang menstimulus sensasi tertentu dalam pikiranku, dan aku itu sebut pengalaman. Iya. Kira-kira begitu. Iya, betul. Itu sekarang Ada yang begini terjadi. lagi. Ya, anak muda. Bang Arif dikit Ya. ya, dikit aja. Karena Bang Arif menyebut estetik ya. Anak-anak muda, kalau mak-mak ya Mas Hasan ya, kalau yang bagus, ya misalnya tas bagus atau baju bagus, mereka nyebutnya tahu nggak apa? Apa? Lucu gitu, Apa lucu gitu, lucu Ah, gitu. iya, iya, Cocok. iya. Iya kan? Iya, Lucu iya. itu gitu tuh, suka dengar tuh, wah lucu banget tasnya. Ya kok dibilang lucu tas, tapi makna yang ada di benak mereka udah mulai collective consciousness adalah itu bagus gitu maksudnya. Nah, itu ada Jadi bagus konotasi itu. image ya kan? Konotasi Itu image dia. ya gitu. Sudah, jadi kata yang dipakai itu mereka punya rasa sendiri, sensasi sendiri. Tapi ketika dirujuk kepada lateral meaning sedikit dalam, ada. Mas, Iya. nggak sesuai gitu loh. Iya, Itu yang iya, disebut udah salah kaprah jadinya, banyak salah kaprah. Betul, betul. Nah, Betul, itulah betul. dunia digital kan? Iya. Untuk itu Bang Arif Bang, ini ya, sampai ketika berapa kita- jam mati tiba-tiba atau gimana nanti kalau 1 jam? Ini udah 1 jam loh. Enggak. Iya, iya, ini yang terakhir. Silakan tadi Mas Hasan. Terakhir nih. Untuk itu Bang, ketika kita sudah masuk ke dalam dunia digital gitu kan, sudah jaringan itu sudah terhubung ke semua gitu kan, sudah melampaui teritori, ruang dan waktu mungkin ya. Kita itu harus punya yang namanya, saya setuju dengan Pak Gita itu, harus punya kesadaran editorial. Iya, Itu betul. kalau image apapun yang datang gitu, jangan langsung diterima. Ada proses editing di situ. Ya. Editing di dalam pikiran kita. Caranya editing apa? Ya kita belajar logika misalnya, belajar filsafat. Itu kan proses editing sebelum kita ambil jadi sebuah kebenaran. Nah, Biar proses tajam editorial membedakan ya. itu- Betul. Antara tampilannya wah banget itu, tapi lihat faktanya seperti itu enggak? Tampilannya kayaknya berhasil banget, tapi kita lihat faktanya begitu enggak? Tapi anak-anak yang sekarang itu Nggak sempat ada mikir. kecenderungan tidak punya, nggak punya Filter, proses nggak ada edit, editorial nggak itu. bisa ngedit. Nggak bisa Karena jeda juga Bang, mereka. yang betul, karena juga ada Iya. semacam kayak natural dalam maya digital ini, itu kecepatan itu kayak mendorong kita untuk update gitu terus gitu kan. Sehingga nggak ada kesempatan untuk jeda, nggak ada kesempatan untuk Iya. editorial tadi. Iya, betul. Akhirnya apa? Terjebak. Iya, betul banget. Iya. Informasi banyak tapi sedikit kontemplasi. Gitu. Iya, betul. Jadi itu banyak informasi sedikit kontemplasi. Jadi betulnya. Oke. Ini udah banyak banget nih. Ya, yang disebutkan. Iya. Serunya Ini tentang pembahasan Luar kita biasa emang nih. Luar biasa. Mana-mana. Insya Allah ya Mas Oke, Hasan nanti kita buat Zoom-nya ya, bahas, Deep Talk ya. Deep Talk. Ya, Betul Bang. Nah kalau di Zoom itu Betul. kan nanti kita bisa tanya jawab. Terus saya juga ketika memaparkan secara bagannya itu, maksudnya bisa nyambung kenapa anak seperti ini, misalkan Gen Z, Y, terus generasi Alpha, dan kemudian sampai nanti generasi yang antah berantah itu bisa terjadi seperti itu secara psikologis terganggu loh Bang. Secara Betul. mental itu bisa oleng. Iya, betul. Makanya banyak Kita orang bahas sekarang nanti lebih. healing gitu ya. Betul, Nah, dan itu juga betul. natural. Itu berkorelasi. Oke, dijadwal aja nanti Bang Arif, Mas Hasan ngisi itu. Iya. Digital ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti kita dialog-dialog ngalor ngidul. Mudah-mudahan ada saripati yang bisa diambil. Setidaknya kita punya keluasan dalam memandang segala sesuatu, cakrawalanya makin luas. Insya Allah nanti kita akan juga mulai melihat bagaimana kita menyikapi
realitas dunia digital yang seperti itu, sehingga kita bisa termasuk yang bisa berselancar dan bisa juga mengambil benefit di sana, terhindar dari segala macam konsekuensi negatifnya. Mas Hasan, barangkali closing statement. Oh ya, closing statementnya sih kalau menurut aku, Bang, bahwa siklus kehidupan itu pasti akan jalan terus, ya kan. Tapi sebagai orang yang hidup di dalam masa yang sekarang bagi saya itu sudah terkoneksi dengan apapun, itu kita sangat beruntung dibanding generasi yang lalu, karena kita ada kecepatan, terus kemudian juga ada kemudahan di situ, terus mau baca buku apapun ada gitu. Tapi ingat, di dunia yang menjerat itu, yang penuh dengan jaringan itu, kita bisa terjerat dalam jejaring-jejaring yang tanpa kita sadari sendiri. Dan itu harus menjadi kesadaran kita. Ketika kita sudah mau masuk ke dalam dunia maya digital itu, kita harus persiapkan diri. Cara bersiapnya adalah ilmu. Cara bersiapnya adalah tadi ada jeda, ada tafakur, ada kontemplasi dan sebagainya. Itu Bang. Nanti kita bisa pertajam di TikTok mungkin ya. Bang Arif, thank you. Ya, betul. Langsung dijadwal nih. Nanti kita jadwalkan ya. Ya, bulan November ya. Iya, kalau bisa ya berdua gitu, Mas Hasan dan Bang Dame. Iya, siap, insya Allah. Oke, seru banget nih, seru. Bisa berseri kayaknya nih. Jadi ada satu dua. Karena buat anak muda cocok ini, anak muda, orang tua, para pengajar, ya kan? Betul banget. Ya. Oke, Bang Arif. Orang tua aja pusing, Bang. Apalagi anak muda gitu. Iya. Pada akhirnya semua acara Swaguru itu hanya mengajak, memberi kesempatan untuk jeda gitu. Dengan hingar-bingar dunia, kita perlu jeda. Nah, itu yang kurang tuh. Gimana kita mau mengambil posisi yang agak menjarak untuk melihat lukisan besarnya. Kalau nggak bisa berjarak, kalau nggak bisa, jeda sedikit gitu loh. Mbok ya diam sejenak gitu. Ini berlari terus nih. Ya kan, aku selalu bayangkan kayak Tom si kucing, Tom and Jerry gitu. Berlari terus, nggak sadar dia udah lewat jurang. Udah lewat jurang itu. Tahu nggak larian itu bunyinya apa? Kemajuan, perubahan gitu kan. Tapi nggak tahu, nggak ada yang benar-benar berubah di dalamnya gitu. Kira-kira. So, ini luar biasa dan semoga bermanfaat teman-teman dan berkah lah ya. Terima kasih kepada Bang Dame dan Mas Hasan sudah menyempatkan waktunya. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya, terutama DTS di Talk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.